Dari honor yang dikasih, kami berharap ada sebuah insentif atau apalah istilahnya yang luar dari honor yang diberikan untuk guru-guru kami yang ada di wilayah terpencil. Dari pertanyaan beberapa kepala sekolah, tidak ada yang satupun yang menyentuh tentang sekolah-sekolah kami yang ada di daerah terpencil. Tadi sudah jelas disampaikan untuk penghonoran GTT ini dari dana BOS. Harapan kami semua bagi mungkin ibu bapak kepala sekolah atau ibu bapak kanit yang ada wilayahnya daerah terpencil, dari honor yang dikasih, kami berharap ada sebuah insentif atau apalah istilahnya yang luar dari honor yang diberikan untuk guru-guru kami yang ada di wilayah terpencil. Karena mungkin Pak Sekdis, Pak Kabid belum semuanya wilayah kami dikunjungi, bagaimana jauhnya, bagaimana tantangannya ke sekolah-sekolah yang berada di daerah terpencil. Apa iya sama gajinya dengan guru-guru kita yang ada di kota? Mungkin ini sebuah penghargaan atau apalah untuk guru-guru kita di daerah terpencil. Memang hal ini sudah kami sampaikan kepada Pak Kadis, Pak Sekdis dan Pak Kabid, memang sudah dijanjikan. Tapi mungkin karena kita di sini forum MKKS lebih memperkuat juga supaya kita semua tahu dan semua berharap semua itu kita direalisasikan. Karena susah sekali kami khususnya di Jerowaru, kami kekurangan guru di Satap, susah sekali kami mencari guru karena dengan alasan lokasi yang sangat jauh. Tadi yang dengar dari Bapak Kepala Sekolah SMP 1 Aimel, tidak apa-apa Pak, dikirim aja ke Jerowaru guru-guru yang kelebihan. Karena di sana kami sangat butuh juga. Mungkin hanya itu yang bisa Tiang sampaikan, mohon perhatiannya kepada para pimpinan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari data yang pernah Bapak sampaikan tadi, apakah itu termasuk bagi teman-teman yang masih P1 dari total itu? Nah, ketika misalnya SK saudara-saudara itu misalnya, dan ini mohon kita doakan supaya cepat dia keluar SK-nya, maka ini tentu akan mengurangi beban terhadap kita semua. Nah, usul kami setelah kami menyerap informasi kepada Bapak Kepala Sekolah Persita, satu mungkin ketika Bapak kebijakan yang di kabupaten sudah mengurangi distribusinya, prioritas pertama adalah di Satap, kemudian dana bosnya kurang dari 50, sisanya berapa? Itu satu. Kemudian pola distribusi yang kurang itu mungkin sebagai penghargaan tadi dibilang itu apakah diprioritaskan bagi SK yang SPK? Ya, setelah SPK-nya habis, kalau sisanya mungkin yang yang PK. Itu usulan yang pertama. Pola distribusi ini seperti itu setelah dikurangi yang seperti yang kebijakan-kebijakan yang tadi. Dan yang kedua, Bapak Ibu, setelah kami serap, berapapun kita dikasih di kabupaten, sekedar penghargaan, nah nantilah kita sekolah yang tambah apa boleh seperti itu. Itu yang juga informasi yang kita serap dari bawah. Misalnya kitanya sama-sama 100, 150, 200, misalnya semua pola distribusinya merata, nanti ditambah oleh sekolah. Nah, apakah bisa juga seperti itu juga yang bisa kami serap di tingkat bawah. Terima kasih atas masukan-masukan dan saran dari Bapak Ibu Kanit. Saya khusus untuk menjawab Pak Kanit Wanasaba dan Ibu Kanit agar tidak salah dan tidak lain persepsi, karena saya teringat pada hari Rabu yang lalu yang sudah berlalu itu gara-gara Pak Kanit Wanasaba dan Ibu Kanit inilah terima undangan nanti hari Jumatnya. Jadi saya menjawab langsung niki. Terima kasih Ibu Kanit Jerowaru atas masukannya. Memang waktu itu khusus 3 daerah, Jerowaru, Sambelia dan Sembalun, ada komunikasi perintah Pak Kadis ke kami, baik Pak Tiang dan Pak Kabid PK, akan kita upayakan, tapi untuk yang Satap dan
bosnya kurang. Itu. Karena apa? Karena sulit kita mencari tenaga non ASN yang untuk ditempatkan di wilayah-wilayah itu, sehingga kita mohon ya legowo lah bagi sekolah-sekolah yang besar dan letaknya strategis di kota. Kalau di Jerowaru, Sembalun, dan Sambeleu memang kita kesulitan untuk mencari itu. Kita maklumi dan mudah-mudahan ini akan menjadi kebijakan pimpinan Bu Kanit. Yang kedua terkait dengan Pak Kanit Wanasaba untuk formasi P3K tahun 2022 sejumlah 2057 P1 itu sudah ada gajinya Pak. Gajinya itu sudah tersedia 9 bulan. Nah, tergantung nanti pengumumannya yaitu tanggal 2 sampai tanggal 3 Februari penempatan. Setelah itu ada masa sanggah. Setelah itu ada pengumuman pasca sanggah. Baru setelah itu ada istilahnya pembekalan dari BKPSDM. Nah, kalau sebanyak 2057 itu segera diusulkan dan segera keluar nomor induk P3K-nya ya sejak SPMT itu nanti akan dibayar. Dan perlu diingat untuk SPMT itu kalau di SPMT-nya lebih dari tanggal 1 maka gajinya akan dibayar pada tanggal 1 bulan berikutnya. Itu 9 bulan. Namun yang 9 bulan itu kalau dia tidak untuk peruntukannya untuk menggaji tenaga non ASN akan dikembalikan oleh negara. Itu sesuai dengan Permen-Q nomor 212 itu sudah dijelaskan di situ bahwa anggarannya nominalnya itu sudah ada sejumlah 2057. Nah, adapun tenaga P1 yang sudah di SK-kan dan dihonorkan melalui APBD atau BOS itu tetap di SK-kan 2022-23 niki. Nanti terputusnya pada saat yang bersangkutan sudah mendapatkan SPMT untuk sebagai dasar penggajian yang bersangkutan.